Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qabul wa ijabatil mas'ul wa ala ma nawa bi salafuna salihun wa ala ma nawa bihi man hadara fi hadzal majlis fi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada alaina at-ta'alluma kama farrada alaina bil ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi tanazzaha an kulli ma siwah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi istafahu wajtabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, kepada para alim, para kiai, para ustadz yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada yang terhormat Ketua Takmir Masjid Afa'ulia beserta seluruh para pengurusnya, kepada yang terhormat sesepuh dan bini sepuh, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Majelis Taklim Subuh atau disingkat Majas Majelis Jamaah Subuh, Majas Jamaah Majelis Subuh, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, tentunya tiada kata yang terindah kita ucapkan pagi hari ini selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas kudro dan irodahnya, karena atas kehendak dan izinnya, alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, kekuatan zahiran wa batinan, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita nanti. Amin Allahumma amin. Dan seraya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amalan-amalan yang kita laksanakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan bersama ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Karena subuh berjamaah itu kan memang paling berat, tapi setiap amalan yang terberat itu imbalannya juga terbesar. Maka jamaah yang paling besar, sholat jamaah yang paling besar pahalanya adalah jamaah sholat subuh. Dikatakan baginda Rasul, sholat subuh berjamaah 2 rakaat itu pahalanya melebihi kita ibadah semalam suntuk. Mulai dari sholat isya selesai, kita sholat terus, kesel sholat maca Quran sampai kertasnya suwek kabeh, kesel maca Quran sholat meneh sampai bathuk do kapalan.
Lha ngoten niku ganjarane isih menang salat subuh 2 rakaat berjamaah. Tapi ini jangan diartikan wah anak ngono ora usah tahajud wae. Yang penting jamaah subuh nggih ndak seperti itu. Artinya tahajudnya tetap tapi subuhnya berjamaah. Sebab kadang ada yang tahajudnya hebat tapi tidak pernah berjamaah subuh. Ya, biar dua-duanya dapat, tahajudnya tetap tapi subuhnya berjamaah. Amin Allahumma amin. Hebatnya lagi habis jamaah subuh dilanjutkan dengan pengajian luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan istiqomah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, jamaah majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena pengajian rutin, maka akan saya bacakan, saya ambil dari keterangan kitab Nashihul Ibad. Kitab Nashihul Ibad ini yang populer, sudah biasa dikaji oleh para kiai. Gus Mus juga ada pengajian Nashihul Ibad, Gus Bah juga ada pengajian kitab Nashihul Ibad. Nashihul Ibad itu artinya nasihat-nasihatnya hamba-hamba. Jadi nasihat-nasihatnya hamba Allah, nasihatnya kita semua. Pada pagi hari ini saya akan bacakan makalah yang ke-20. Makalah yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul isruna, utawi pengendikan kang kaping 20, makalah yang ke-20. Iku an Aliyin radhiyallahu anhu, saking sahabat Ali radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu dateng sahabat Ali. Wa karromalan muga-muga mulyaake sapa Allah wajhahu ing wedananipun sahabat Ali. Semoga Allah meridhoi sahabat Ali. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu julukannya radhiyallahu anhu, tambahnya gitu. Tapi khusus sahabat Ali itu ditambah wa karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Mengapa Sayyidina Ali itu dikasih julukan karramallahu wajhah? Wajahnya dimuliakan oleh Allah karena Sayyidina Ali itu selama hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Jadi walaupun buang air kecil, air besar, tidak pernah melihat kemaluannya. Kalau bapak-bapak nate mboten Pak mirsani, malah didolanan. Ya Allah. Sayyidina Ali itu luar biasa. Beliau itu selama hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya. Jadi kalau pegang biasa pegang, kalau mau buang air kecil, air besar ya pegang, tapi tidak pernah dilihat. Sehingga dijulukin karramallahu wajha. Semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali karena selama hidup tidak pernah melihat kemaluannya. Nah, karena melihat kemaluannya sendiri pun itu juga kurang baik, Pak. Apalagi kemaluannya istri kita. Jadi itu juga makruh kalau melihat kemaluan istrinya itu. Tidak usah dilihat, cukup diraba saja. Nah, cukup diraba, tidak usah diterawang kayak uang aja nih. Wong diraba aja kan ya sudah bisa tuh Pak. Wong peteng iso kok. Apa meneh Pak? Padang nggih. Tapi nak kula nggih tak padang nggih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu Sayyidina Ali itu kelebihannya luar biasa, Masya Allah. Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, sampai saking cerdasnya Sayyidina Ali itu sampai Rasulullah dawuh, ana madinatul ilm wa aliyum babuha. Saya kotanya ilmu sedangkan Ali pintunya. Jadi
Rasul mengatakan, saya itu gudangnya ilmu, saya itu kotanya ilmu, segala ilmu ada pada saya. Tapi Sayyidina Ali itu sebagai pintunya. Maka barang siapa yang akan melewati, masuk ke kota, masuk ke gudang itu, harus melewati pintu, melewati Sayyidina Ali. Kecerdasannya luar biasa. Maka pernah ada sayembara yang bapak ibu sudah sering mendengar. Suatu hari Rasulullah mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menghotamkan Al-Quranul Karim 30 juz paling cepat. Akhirnya sahabat-sahabat berlomba-lomba. Ada yang mulai isya langsung membaca, jam 3 selesai. Ada yang jam 12 selesai. Ada yang jam 1 selesai. Sayyidina Ali itu jam 1 bangun, langsung baca Al-Quran. Minumnya keluar, alhamdulillah. Poso Martin. Jadi ada yang pokoknya banyak yang katam gitu. Ternyata Sayyidina Ali itu bangun awal gitu, saya ulangi. Jadi ada yang katam jam 3, jam 2, jam 1. Sayyidina Ali jam 12 bangun, langsung baca surat Ikhlas 3 kali. Baca surat Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulangi 3 kali. Shadaqallahul azim. Habis subuh ditanya Rasulullah, siapa yang pertama kali katam? Sahabat ada yang, saya jam 3 ya Rasul, saya jam 2, saya jam 1. Sayyidina Ali, saya pertama kali jam berapa? Jam 12. Ya, teman-temannya, kamu dari sore tidur kok enggak ngapal ke Quran ya? Ya tadi saya jam 12 malam saya bangun baca surat Ikhlas 3 kali. Padahal kata Rasul, membaca surat Ikhlas sekali itu pahalanya sama dengan mengatamkan Al-Quran sepertiga Al-Quran. Jadi kalau 3 kali saya baca surat Ikhlas berarti sudah khatam 30 juz. Itu Masya Allah. Cerdasnya Sayyidina Ali. Itu banyak. Akhirnya Sayyidina Ali dapat istri Ibu Fatimah dan mempunyai putra, di antara terkenal Sayyid Hasan dan Sayyid Husain, yang kemarin 10 Muharram diperingati karena beliau Sayyid Husain itu dibantai oleh tentaranya Yazid bin Muawiyah di Padang atau di lapangan Karbala. 9 keluarganya Sayyidina Ali meninggal dunia di lapangan Karbala. Bahkan Sayyidina Ali dipotong Sayyidina Husain dipotong lehernya. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Makanya sampai orang Jawa itu untuk mengenang Sayyidina Husain itu sampai setiap bikin rumah ada pintunya, itu pintu pasti dikasih apa namanya? Itu lupa namanya Pak. Kusen ya. Itu sebetulnya untuk mengenang Pak. Untuk mengenang Sayyidina Husain. Untuk mengenang Sayyidina Husain itu sampai orang-orang Jawa ki piye carane ben wong-wong Jawa ki eling perjuangannya Sayyidina Husain yang luar biasa. Dibantai habis-habisan, disiksa oleh orang-orang Islam sendiri yang haus dengan kekuasaan. Akhirnya kenangan itu dikenang terus sampai setiap orang bikin rumah pasti ada pintunya, dan pintu itu pasti disanggah dengan kusen agar orang lewat pintu, oh lewat kusen, masuk keluar lewat kusen, ingat Sayyidina Husain. Makanya kemarin sudah disampaikan oleh para ulama NU, akhirnya orang Jawa itu mengapa kok bulan Muharram tidak berani punya kerja, mantu yorawani, sunatan yorawani. Itu sebetulnya tidak karena takut dengan Nyai Roro Kidul, karena Nyi Roro Kidul itu sudah beda alam dengan kita.
Kata Ulil ngeten kono alam alus kene alam kasar. Tapi tidak karena itu, tapi karena menghormati dukanya keluarganya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyid Husain itu meninggal di lapangan Karbala, dibunuh oleh bala tentaranya Yazid bin Muawiyah. Insyaallah itu akhirnya wong keluarganya Nabi baru berduka, mosok kok awake dhewe seneng-seneng mantu gitu. Sebetulnya gitu larah-larahe ceritane ngoten niku, Pak. Saya lanjutkan. Sayyidina Ali karamallahu wajha, beliau berkata, malam yakun indahu sunnatullah, man utawi sapane wong iku lam yakun ora ana iku indahu ing dalem ngersane man apa sunnatullahi kebiasaane Gusti Allah, ai adatuhu tegese kebiasaane Allah, wa sunnatu rasulihi lan tindak lampai utusane Gusti Allah, ai sya'nuhu tegese tindak lampai Rasulullah, wa sunnatu auliyaihi lan sunai para kekasih Gusti Allah, ai amruhum tegese perkarane auliyaih, falaisa mongko ora ana iku fiyadi ing dalem tangane man utawa ing dalem ngersane man apa sayun sesuatu, ai falaisa tegese ora ana, falaisa mongko tegese ora ana iku lau keduwe man apa sayun sesuatu yuk tadu kang den itung-itung kono apa bisae. Oh niki nak diarteni ngoten niku ora ada paham malam. Ada orang tidak orang Jawa. Sayyidina Ali bersabda, barang siapa yang pada dirinya tidak ada kebiasaannya Allah. Yang kedua, tidak ada sunnahnya Rasulullah. Yang ketiga, tidak ada kebiasaannya para walinya Allah. Maka orang itu hakikatnya tidak punya amalan apa-apa, tidak punya keistimewaan apa-apa. Jadi kalau orang itu tidak punya sunnatullah, tidak punya sunnatul Rasulullah, tidak punya sunnahnya para walinya Allah, maka orang itu hakikatnya walaupun kaya raya, maka kekayaan itu tidak ada artinya. Walaupun dia punya jabatan tinggi, maka jabatan itu tidak ada artinya. Ya, lalu banyak yang bertanya, apa yang dimaksud sunnatullah? Apa yang dimaksud dengan sunnatul rasulihi? Apa yang dimaksud dengan sunnatul auliyaihi? Apa yang dimaksud dengan sunnatullah, sunnahnya Rasulullah, sunnahnya para wali? Kila lahu, kila dikatakan lahu kepada Sayyidina Ali. Apa yang dimaksud sunnatullah? Ma sunnatullah, apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Qala Aliyun, Sayyidina Ali berkata, kitmanus sirri, yang dimaksud dengan sunnatullah adalah kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia. Rahasia itu apa? Wa huwa utawi sir iku akhfa. Wa huwa utawi sir iku ma barang akhfa kang wis merahasiakan hu ing ma sapa annasu menungso nyatane minal hadisi saking omongan inda saksin ing dalem ngersane wong suwiji. Fakit manusiri mongko utawi menyembunyikan rahasia iku wajibun wajib. Apa maksudnya? Sunnatullah itu adalah menyembunyikan rahasia, karena Allah itu zat yang paling senang menyembunyikan rahasia hambanya. Bapak-bapak, yang pertama ini yang dimaksud sunnatullah adalah menyembunyikan rahasia, karena Allah itu paling senang menyembunyikan rahasia hambanya. Coba kalau kita ini Allah berkenan membuka rahasia-rahasia kita, aib-aib kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka tidak ada satu orang pun yang percaya dengan kita. Bahkan anak dan istri kita, anak dan suami kita tidak percaya kepada kita. Karena sebetulnya kita ini banyak maksiat, banyak dosa yang orang lain tidak tahu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang Maha Sattar, Allah yang Maha menutup, ini selalu menutup aib kita, sehingga di hadapan orang kita seakan-akan menjadi orang yang baik. Terus betul Bapak Ibu? Pak, makanya ana wong sok suci kemaki rumangsa apik dhewe ya Allah, padahal dosane ya akeh, mung ora krasa, ora rumangsa. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ayo toh Pak, ya Allah. Ngaji yang karo wong tua-tua yang ngene iki. Iya, memang yang paling semangat ngaji ya orang tua. Karena apa? Karena tua itu sudah saatnya. Dan saatnya rajin pengajian, saatnya rajin ibadah, apalagi sudah pensiun, sudah 5, 8, 60, lu meh golek apa to Pak? Seperti Pak Haji Soleh. Sudah berapa Pak Haji Soleh itu? 45. 45 kan karepe. Karepe Pak Soleh ya 45, kuwi ora udel mengisor. Udel mendhuwur ya putih kabeh wis ana putih. Wong Pak Haji Kolek ya putih kabeh gitu. Masyaallah. Pak, kalau sudah usia seperti yang sudah pensiun itu kan sudah nyari apa? Cuma satu, mencari bekal untuk kesana saja. Makanya ya Masya Allah, yang rajin ibadah, rajin pengajian ya yang sudah tua-tua ini memang saatnya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu paling seneng merahasiakan. Ada aibnya hamba tapi Allah tidak mau buka. Yaitu orang yang luar biasa Pak. Kalau kita biasa seperti itu, berarti kita mau meniru sunatullah, maka kita punya kebaikan yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa meniru sunatullah, menyembunyikan rahasia, ono apa wae sak ngertine diomongke wong kabeh. Ngerti apa diomongke, ini yang bahaya. Ini kita tidak mengikuti sunatullah. Kalau kita tidak punya sunatullah, kata Sayyidina Ali, kita tidak punya kebaikan apa-apa ternyata. Kita tidak punya kebaikan apa-apa. Makanya kita usaha untuk menyembunyikan rahasia yang kita tahu dari orang lain. Makanya dulu mungkin pernah saya ceritakan, mungkin mengulang. Ada seorang soleh yang bernama Imam Hatim Al-Asom. Imam siapa Pak? Imam Hatim Al-Asom. Hatim namanya, Asom itu artinya orang yang tuli. Sebetulnya Imam Hatim itu tidak tuli, hanya terkenalnya Imam Hatim itu tuli. Hanya gara-gara menyembunyikan rahasia. Jadi suatu hari Imam Hatim itu kan nunggu toko. Ada wanita cantik ngeten nggih, mungkin nak cara bintang film sakniki ya kaya sapa sing ayu niku. Luna Maya kaya hafal. Syahrini mungkin nggih. Ayu dandanane menor. Itu kan orangnya gengsinya tinggi loh Pak. Wis ayu dandanane menor, sugih, bojone pejabat sisan. Itu kan gengsinya tinggi. Delalah pas neng ngarepe Imam Hatim, pas sampai di depannya Imam Hatim mau belanja gitu, terlanjur keterucut, anginnya keluar, buang angin, diempet-empet lali, delalah merucut.
tit. Media alon-alon ini malah kecepit buan teripol. Oh, kan isin to, Pak. Wong ayu-ayu kaya ngono dandanane menor, gelange gedhi-gedhi sampai kaya Butejo nginang ini tangannya. Film pendek itu loh, Pak. Wong kaya ngono malah ketrucut ngentut, wisin, langsung wajahe ketok pucet, pasine kok blayi iki. Wah, Imam Hatim krungu aku ngentut isin aku. Akhirnya Imam Hatim niku langsung respon. Iki ibuke mesti isin, mbak iki mesti isin nek aku sampai krungu, nek aku krungu ndek ngentut. Iki aku tak etok-etok budek wae. Dadi Pak Hatim, tumbas ini apa, Bu? Tumbas ini apa, Bu? Yang keras, yang keras. Saya tuli, Bu. Wah, langsung alhamdulillah. Untungnya Pak Hatim budek. Berarti aku ngentut gede ora krungu. Akhirnya Pak Hatim itu pura-pura tuli itu sampai perempuan itu meninggal dunia, Pak. Setelah orang perempuan itu meninggal dunia, baru Imam Hatim sembuh dari penyakit tulinya. Subhanallah, seperti itu loh Pak orang-orang terdahulu itu. Kalau ada orang punya rahasia, mereka tidak mau mengomong-omongkan, tidak mau menceritakan. Karena orang yang mau menutup aib saudaranya di dunia, besok di akhirat aibnya orang itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala rapat-rapat di hadapan seluruh manusia. Tapi sebaliknya, ketika di dunia ini orang sukanya membuka aib saudaranya, kesana jual omongan, kesana jual omongan, terus senengane adu domba, rahasia sana dibuka sana, seneng sukanya gibah. Nauzubillah min dzalik. Besok di akhirat orang itu akan dibuka aibnya oleh Allah di hadapan seluruh manusia. Makanya kita kalau sudah tahu seperti itu malu kalau kita itu buka aib saudara kita. Nggih, Pak, Bu, Bu. Maka hati-hati, yuk jaga aib saudara kita. Kita ikuti kata Sayyidina Ali, kita mengikuti sunnatullah karena Allah itu sukanya menutup aib. Allah sukanya merahasiakan aib. Amin Allahumma. Allahumma. Makanya jangan suka kita membuka aib saudara kita, karena sebetulnya aib kita juga banyak. Makanya sampai pesan Bang Haji Roma Irama itu kan ada itu. Mengapa kau sibuk membicarakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Jadi kalau semut di seberang lautan jelas kelihatan. Artinya apa? Aib orang lain walaupun kecil kita tahu, tapi kalau aib kita sendiri, gajah di pelupuk mata, besar tapi kok mepet meripat ora ke. Ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia. Artinya adalah Allah paling suka menyembunyikan rahasia, Allah paling suka menutup aib. Yang kedua yang dimaksud kitmanus sirri adalah Allah banyak merahasiakan sesuatu kepada hambanya. Termasuk Allah menyembunyikan jatah rezeki kita, banyak apa sedikit, rahasia ini tidak diomong-omongkan. Kapan ajal kita sampai, ini tidak diomong-omongkan, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah suka menyembunyikan rahasia-rahasia seperti itu. Apa manfaatnya? Agar kita selalu berusaha. Ajal kita dirahasiakan oleh Allah. Kapan sampainya tidak ada yang
tahu. Tujuannya untuk apa? Agar kita hidup ini selalu waspada dan hati-hati, selalu mempersiapkan bekal. Karena kapan ajal datang tidak ada yang tahu. Coba kalau sudah dikasih tahu, misalnya saya dikasih tahu, Abdurrahim, kamu nanti meninggalnya kalau sudah umur 90 tahun. Misalnya, wah mesti aku ya wegah kon salat, kon poso, kon ngaji, kon maca Quran wegah, wis ben aku tak maksiat terus pokoke. Engko pokoke nek wis gerek kurang setahun tok. Tak hitung pokoke. Angger gerek kurang setahun aku meh ning masjid terus iktikaf terus aku mau kerja sebagai ibadah. Engko pokoke aku pas sujud langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, kalau tahu seperti itu ya, Pak. Pak ya karena tidak ada yang tahu, karena meninggal dunia mati itu rahasianya Allah. Dan yang namanya mati itu tidak harus urut umur. Karena urut umur kan kudune sing tuwa agek sing nom, mbae sik terusan putune. Ya, tapi nyatane ana kok mbae sik urip putune wis mati. Enten mboten, Pak? Pak. Mbae sik sehat, segar, bugar. Lho putune kok jebul mati. Malah kemarin deket rumah saya, ya, tetangga kampung gitu, Pak. Ya Allah, bapake urip sepuh banget ngeten. Anake mati. Ya bareng anake mati mbae nangis kae. Bangeten Gusti. Gusti boyo aku dhisik. Kok malah anakku sing gagahe kaya ngono kok malah mbok jupuk dhisik to Gusti. Mbae nangis. Kok ora aku sik ngono. Kok malah anakku. Ya, pas cerita kali kula wong wis sepuh banget bae niku, mun 90-an tur nggih lara-laron kok ya ora mati-mati ngoten. Ya wingi kula pas ngajikke 7 harine kok cerita. Pak Kiai, kula niku pripun kok mboten mati-mati, malah anak kula wis dhisik. Akhire kula ya matur, "Lah Mbah, paling malaikat wis lali. Mungkin jenengan niku wis ora ana ning daftare mriku apa ya kelewatan paling." Ya wis gering, tuwek, loro-loronen, ora mati-mati ya. Aku ya tak guyoni paling malaikate lali, Mbah, mbuh jenengan ki kapan? Wis kelalen ora katut nang daftar paling. Nggih, mbae terusan kae. Alah Pak Kiai iso-iso. Ya Allah. Pak, ajal dirahasiakan, rezeki dirahasiakan, nggih bejo cilaka dirahasiakan, jodoh dirahasiakan. Jodoh kuwi dirahasiakan. Nggih. Nah, takon Pak Soleh mbiyen apa ya rencana terusan garwane sedo nikah meleh karo Bu Siti, ora mungkin rencana ngono kuwi blas. Aku yo kaget. Aku yo kaget ditelepon Pak Soleh. Saniki pun entuk ganti ngene ngono. Sinten Pak Ji? Alah pokoke sampean kenal mending ngono. Bareng kula silaturahim tengene Pak Haji Soleh kok jebul sing ketok wedang. Lho Bu Haji Siti, alah ya Allah, ngono ora kondo-kondo. Alhamdulillah. Jodoh ada rahasianya. Sudah, semua dirahasiakan oleh Allah. Termasuk takdir kita pagi hari ini kita bisa itikaf di masjid ini pun juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada dua, Pak. Tadi yang dimaksud kitmanus siri, Allah itu suka menyembunyikan aib hambanya, tidak suka membuka aib. Maka ini yang harus kita contoh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala suka menyembunyikan. Walaupun Allah itu tahu semua takdirnya, wong yang menakdirkan Allah, tapi tidak dicita-citakan. Ya, ada orang sebetulnya, ada sebagian orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tahu rahasia-rahasianya orang, tapi tidak boleh menyampaikan kepada orang lain. Ini yang pertama, orang yang disebut baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang yang kitmanus siri itu adalah orang yang mengikuti sunatullah. Yang kedua wa sunnatu rasulihi. Sayyidina Ali ditanya, wakila ma sunnatur rasul, apa yang dimaksud sunnatur rasul ya Ali? Qala al mudaratu bainan nas. Yang dimaksud sunnatur rasul adalah belas kasihan sesama manusia. Rasulullah itu paling belas kasihan kepada seluruh manusia.
Yang dikasihani oleh baginda Rasul tidak hanya orang-orang yang beriman saja, bahkan dengan orang-orang kafir Rasulullah itu kasihan membayangkan besok ketika orang-orang kafir itu masuk dalam nerakanya Allah, karena Rasulullah sudah pernah diajak oleh malaikat Jibril jalan-jalan melihat-lihat keadaan neraka yang begitu panasnya, dan dijamin oleh Allah bahwasanya orang-orang kafir itu di neraka khalidina fiha. Innallazina kafaru min innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Surat Al-Bayyinah itu Pak, saya ulangi. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang artinya kurang lebih, innallazina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab. Jadi ahlil kitab itu artinya orang yang sudah dikasih utusan Allah, orang yang hidup di masa Allah sudah mengutus Rasul, dan Rasul itu sudah punya kitab, tapi orang itu tidak mau mempercayai, orang gelem meyakini kebenaran kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Misalnya umatnya Nabi Musa. Nabi Musa dikasih kitab namanya kitab Taurat. Kitab Taurat. Sebetulnya umatnya Nabi Musa itu harus iman kepada Nabi Musa dan iman kepada Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Tapi orang itu tidak mau iman, itu berarti kafir min ahlil kitab. Berbeda dengan orang-orang kafir yang masanya itu fatrah. Misalnya setelah Nabi Isa wafat, itu kan terjadi fatrah. Fatrah itu kesenggangan jaraknya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu sampai 600 tahun Pak. Berarti 6 generasi. Itu kan terjadi fatrah, tidak ada Rasul, sehingga orang-orang yang dulunya iman akhirnya terbujuk rayu lagi oleh iblis, oleh setan, akhirnya kafir ya. Kafirnya orang seperti itu wa amruhu ilallah, urusannya Gusti Allah. Yang ini kafir ahlil kitab. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha, mereka itu akan dimasukkan dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya. Jadi ketika masuk neraka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu abadan abadi, khalidina fiha, selama-lamanya. Karena ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah paling buruk-buruknya makhluk sing paling elik niku wong kafir karo wong musyrik. Nauzubillah min zalik. Seperti sekarang ya gitu. Wis zamannya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Qur'an. Lu kok ora percaya karo Al-Qur'an? Niku ya kafir min ahlil kitab. Wal musyrikin, musyrik, menyekutukan Allah, menyembah berhala, menyembah kayu, batu dan lain sebagainya. Itu akan masuk dalam neraka ya. Rasulullah itu kasihan, maka didakwahi terus Rasulullah. Dakwah kepada orang-orang kafir agar mau menyembah Allah. Ini karena sifat sayangnya Rasulullah. Rasulullah sayangnya luar biasa. Bahkan sampai Rasulullah sayangnya kepada manusia, hartanya Ibu Khadijah itu habis untuk dakwah, untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Ibu Khadijah badhe wafat mawon, bajunya satu itu tambalannya ada 14 tambalan. Bahkan pernah Ibu Khadijah itu menyusui Baginda Fatimah putrinya itu karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi asupan asinya itu sudah tidak ada airnya. Akhirnya Ibu Fatimah itu menghisap puntingnya, menghisap puntingnya Ibu Khadijah itu sudah tidak keluar airnya, bahkan keluar darahnya. Itu saking
habisnya hartanya Ibu Khadijah. Ibu Khadijah itu bangsawan, seorang bangsawan dan juga orang kaya raya. Tapi hartanya habis untuk dakwah. Tujuannya karena kasihan melihat manusia kalau tidak mau beriman. Itu kasihannya Rasulullah. Rasulullah kasih sayang kepada seluruh hambanya. Bahkan Rasulullah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Kasihan melihat hamba-hambanya. Dan yang terakhir apa yang dimaksud dengan sunnatu auliyaih, sunnahnya walinya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sunnatu auliyaih, apa yang dimaksud dengan sunnahnya walinya Allah? Qala ihtimalul adza anin nas, menahan disakitkan oleh manusia. Jadi wali-walinya Allah itu walaupun disakitkan jasmani maupun hatinya, badannya disakitkan ketika dakwah, hatinya disakitkan dicaci maki, tetap ditahan, tidak pernah membalas. Itu adalah sunnahnya walinya Allah. Bahkan disakitkan istrinya sendiri pun tetap ditahan, tidak pernah membalas. Kan kemarin saya mendengarkan ceramahnya Gus Qoyum itu, ada walinya Allah di Yaman namanya Waliullah Abdurrahman Baljaban. Itu kan istrinya gua lah epol, mungkin nak grasetika orang-orang gitu. Jadi bojone gua lah epol. Tapi memang ngendikane Imam Ghazali, syarat untuk menjadi waliullah syaratnya harus punya istri yang galak. Makanya insya Allah yang istrinya galak itu mungkin pantas jadi wali. Itu mungkin untuk menapak, untuk melangkah menjadi wali. Itu mungkin sing galak-galak bojone, sing bojone galak langsung bersyukur alhamdulillah. Ternyata bojo galak ana manfaate. Akhirnya Syekh Abdurrahman itu saking judeknya nang omah diunek-unekke bojone, terus dicaci maki, diunek-unekke salah sithik, diunek-unekke opo diperintahi wae, wis kesel. Akhirnya terusan mlebu ning alas, wis aku tak refreshing ning alas wae daripada ning omah kaya ngene diunek-unekke bojo wae. Tekan nggone alas di hutan belantara kok ada orang pendekar dua itu luar biasa. Pendekar dua itu kalau doanya diijabah langsung seketika itu. Misalnya perutnya lapar, ya Allah saya minta sarapan, ya Allah saya minta sarapan, langsung datang. Seperti ini kan, nanti langsung datang sarapan. Saya minta sarapan, langsung datang sarapan. Saya perlu uang, ya Allah langsung datang uang. Ya, Abdurrahman melihat dua pendekar yang hebat itu heran, orang kok hebatnya kayak gitu, itu doanya apa, itu ijayahnya dari mana kok doanya diijabah itu. Akhirnya Abdurrahman tanya, Pak sampean kok dongane mandimen, iku sing jenengan kanggo ndonga niku donga apa? Akhirnya wong loro wali sing ahli ndonga niku wau jawab, aku iki setiap dungo wasilah nenggone Syekh Abdurrahman sing bojone galak. Padahal wali loro niku urung tau ketemu Syekh Abdurrahman. Dadi angger donga niku ngene, ya Allah dengan berkahnya Abdurrahman yang istrinya galak, ya Allah saya minta soto misalnya, langsung datang soto. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata akhirnya ya Allah, aku nak ngono ya iso ndonga kaya ngono kuwi. Akhirnya, makanya bapak-bapak kalau kepengen doanya diijabah, coba cari bapak-bapak yang istrinya galak, nanti dibuat wasilah gitu. Misalnya Pak Kholik istrinya galak misalnya loh Pak Haji Kholik. Misalnya itu bapak ibu sekalian. Jadi sunatul auliyai, sunnahnya tindakannya walinya Allah itu selalu bertahan untuk tidak membalas ketika disakitkan. Siapapun yang menyakitkan dibalas dengan kebaikan.
Amin Allahumma amin. Banyak wong apik niku asline kan ngoten Pak. Wong apik niku asline wong sing gelem apik, wong sing iso ngapiki, wong sing apik karo awake dhewe, ya wong sing gelem ngapiki wong sing elek karo awake dhewe. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita itu mudah Pak, biasa itu. Yang berat itu ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang jahat dengan kita. Kan sering disampaikan itu. Ketika kita punya tetangga yang jahat, kita akan mengeluh, kadang mendoakan yang tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan tetanggaku yang jahat segera mati aja ya Allah. Segera mati ya Allah, kalau tidak mati pindah dari sini ya Allah. Kan gitu. Padahal kata baginda Rasul tidak seperti itu. Tetangga yang jahat dengan kita itu sebetulnya adalah Allah pengen mencintai kita. Karena innallaha yuhibbur rajulu gitu. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada seorang laki-laki yang punya atau sesungguhnya Allah itu cinta kepada seorang laki-laki yang punya orang yang jahat atau yang dijahati oleh orang, tapi orang itu tidak pernah membalas kejahatannya. Gitu. Misalnya kita duwe tangga, ya ora laki-laki tok. Namanya teng mriku dikatakan innallaha yuhibbur rajul. Sesungguhnya Allah cinta kepada laki-laki, artinya kepada seorang. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang, baik laki maupun perempuan gitu. Yang orang itu disakitkan oleh orang lain tapi tidak pernah membalas ketika disakitkan. Itulah hebatnya para walinya Allah. Makanya usaha 3 ini, yang pertama kitmanus siri, jangan suka membuka rahasia, membuka aib. Yang kedua, Rasulullah selalu belas kasihan kepada siapapun saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menyampaikan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayanglah kamu kepada semua yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan sayang kepada kamu. Kasih sayang kepada sama. Yang ketiga, sunnahnya walinya Allah adalah mempertahankan diri ketika disakitkan oleh orang lain, tidak pernah membalas dengan menyakitkan. Mudah-mudahan 3 ini Allah menolong kita semua untuk bisa mengamalkan bersama-sama sehingga hidup ini banyak artinya. Amin Allahumma amin. Karena ketika kita tidak punya 3 ini, kata Sayyidina Ali, maka la syai'a, kita tidak punya apa-apa. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Langsung doa ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdas syakirin, hamdal na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rabba Musa wa Harun, wa Nuhi wa Ibrahim, wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jaudatil hifzi wa sur'atil fahmi, warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi, wa sabataz zihni wal aqli wal hilmi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khadayana kullaha wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, Majelis Jamaah Subuh rahimakumullah. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
mekaten lan semanten nggih kula matur purwa madhiwasana kathah atur kula ingkang kirang nuju prana dhateng kalih panjenengan sedaya mawantu-wantu kula nyuwun lumuturing samudra pangaksama wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.